Episode kali ini kita hadir di sini. Kembali sudah berjumpa dengan narasumber yang luar biasa. Betul. Dan kembali kita menyampaikan informasi. Kali ini informasi terkait gizi. Kesehatan gizi. Karena kadang ada beberapa orang juga yang memang agak kurang paham nih. Bagaimana sih untuk bisa mendapatkan gizi. Kadang ada istilahnya. Gizinya harus yang baik. Tapi yang dimakannya nggak baik. Memenuhi standar gizi. Tapi kadang suka bingung juga. Itu mah gizinya sedikit. Ini mah gizinya ini. Tapi yang disebut gizi baiknya kayak gimana? Apalagi kalau misalkan sekarang kan suka sering mendengar istilah stunting gitu ya. Gizi buruk. Gizi buruk. Nah, kali ini ada satu perempuan hebat yang luar biasa, Ketua Persagi. Persagi Panjang? Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kabupaten Tasikmalaya. Wow, dan tentunya kita bakalan ngobrolin soal gizi, di mana ini edukasi yang penting banget, Arifan. Apalagi kalau misalnya gizi itu bukan hanya untuk anak-anak aja. Gizi juga bukan hanya untuk yang sakit aja. Nah, kita akan ngobrolin soal itu harus seperti apa. Ibu Endang, Ketua Persagi Kabupaten Tasikmalaya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Sehat, Bu? Kakak. Gizinya terpenuhi, Ibu, kita. Berarti sehat. Kita sehat banget. Ini gizi kita vitamin D-nya terpenuhi. Vitamin D-nya, wah luar biasa ini ya. D ya. Ibu lagi sibuk apa? Sibuk rutinitas seperti biasa, kegiatan posyandu, pemantauan balita, gizi. Kali ini kita bakal ngomongin lebih ke bagian dari posyandu adalah KIA. Jadi ini adalah singkatan dari Kesehatan Ibu dan Anak. Kartu KIA yang seperti Ibu sudah bawa kali ini. Iya benar-benar. Ini ya, ini karena juga salah satu panduan bukunya, gizi panduannya. juga sih. Wow. Nih kita ngobrolin soal ini, Bu. Ini tuh banyak yang pegang, banyak yang punya. Tapi kadang masih nanya. Benar nggak sih, Bu? Benar-benar. Emang isinya apa sih ini, Bu? Oh ya, di sini sangat komplit buku ini dari panduan dari ketika ibu hamil pertama sampai balita. Sudah ada di situ. Dari gizinya, harus bagaimana makannya, pemberian makanan, jumlah, ukurannya juga itu sudah ada di situ semua. Ini adalah buku yang diberikan gratis cuma-cuma kepada ibu yang dimulai dari ibu yang mengandung ya, Bu? Iya benar. Dari hamil nanti semua ibu hamil dapat gratis. Jadi kader itu akan mendata di warganya siapa yang sudah mulai mengandung ya, kita ajak ke posyandu dan dikasihlah buku seperti ini ya. Dan informasinya ini berarti dari mulai mengandung. Apa aja, Bu? Ini contohnya. Contohnya, misalnya kalau hamil pertama itu mengandung itu, kalau usaha dengan gizi karena saya gizi ya, berapa sih porsi dia harus makan supaya dia nanti hamilnya melahirkan bayi yang sehat, tidak stunting. Misalnya dia kalau hamil pertama, trimester pertama dia harus makan karbohidrat sebanyak 5 porsi. 5 porsi itu apa sih? 5 piring. 5 kali. 5 porsi bisa jadi gini misalnya. Kalau karbohidrat dia itu 3/4 gelas misalnya. Itu sama dengan kentang 2. 3/4 gelas karbo ya, sama dengan kentang 2. Singkong 1,5. Karbo itu nggak usah harus nasi ya, Bu ya. Kentang juga bisa. Jadi kalau yang nggak bisa makan itu bisa ditukar dengan yang sama karbohidrat. Benar, karena kan ibu hamil itu ada yang mabok ya, Bu ya. Nggak mau nasi, tapi gimana dong? Nah itu benar. Nah benar. Kebanyakan ibu-ibu hamil itu kalau sudah mabok berat, dia penurunan berat badan sangat drastis turun. Nah kadang di masyarakat tidak terus makan apa. Padahal bisa. Misalnya dengan roti 3 slice itu, 3 biji itu sama dengan nilai kalorinya dengan yang tadi 3/4 gelas. Jadi makan nasi tidak bisa makan nasi, berarti bisa makan yang lain, kentang atau roti. Roti dibakar, dipanggang. Pakai yang pakai juga selai-selai buah-buahan supaya dia seger dan mau. Jadi disampaikan juga kalau misalkan nanti supaya tercukupi kebutuhan gizi si ibu hamil itu memang akan ada variasi makanan jika si ibu hamil tidak suka dengan satu jenis makanan. Diterangkan di posyandu atau juga di buku ini ya, Bu ya, ada komplit. Nah, di samping itu dia ibu hamil tidak sekedar hanya makan karbohidrat aja. Harus ada jenisnya lain.
protein hewani, ikan, 50 gram itu 1 potong sedang, atau telur itu sama nilai gizinya, 1 butir itu 50 gram itu sama nilai gizinya gitu. Tidak harus berlebihan tapi harus cukup ya Bu ya. Betul, dipastikan betul. harus cukup terpenuhi. Nah itu juga sih sebenarnya kadang ada beberapa orang yang mungkin misunderstanding. Nah ini dia. Misunderstanding. Jadi kadang kalau misalnya ada orang tuh nggak tahu tuh porsi idealnya setiap orang itu dalam kebutuhan nutrisi, dalam kebutuhan gizinya seperti apa. Ketika hamil berarti tadi 50 gram tadi karbohidrat. Iya, itu untuk 5 porsi. 5 porsi. 5 porsi itu misalnya kalau 1 porsi itu 3/4 gelas. Iya, betul. Sekali makan 3/4 gelas itu 1 porsi. Kalau dia 5 porsi dalam porsi kecil berarti nasinya 3/4 gelas. Nanti ikannya atau telurnya 1 butir. Ada tempe tahunya, tahu ukuran sedang. Tahunya itu bisa 2 atau tempenya 1. Nanti ada sayur dan buah. Kalau buah itu misalnya kalau pepaya 2 ukuran sedang atau pisang 1 yang agak besar. Dan sayurnya jangan lupa sayuran itu sangat sulit. Karena jumlahnya kan harus semangkok itu 3/4 mangkok tanpa air. Tanpa air. Jadi misalnya ngesop kasih dulu 3/4, baru nanti kasih air. Bukan air dulu, nanti isinya. Kalau Arifan kebanyakannya air, wortelnya sedikit ya. Bu, tapi kalau misalkan mereka yang memang lagi mengandung terus mengabaikan nilai gizi, dampaknya seperti apa? Dampaknya bisa bayinya nanti kecil, pertumbuhannya kurang. Nanti pada saat lahir itu tidak mencapai 2,5 kg, 2.500 gram. Standarnya 2,5 ya? Ya, itu kalau bisa kurang gitu. Makanya makanan dalam porsi kecil tapi sering, menghindari makan makanan seperti yang bergas, nangka yang seperti itu. Berarti kalau misalnya nanti akhirnya bayinya terlahir kecil atau tidak sesuai dengan harusnya, itu masuk kategorinya stunting? Tidak selalu. Kalau berarti berat badan lahir rendah. Kalau stunting itu di bawah 48 diukur. Nanti pada saat lahirnya kurang dari 48. Tapi ngefek gak Bu dari kekurangan asupan makanan yang waktu ketika hamil akhirnya lahirnya jadi stunting? Bisa jadi itu, iya. Apalagi kalau kurang kalori protein pada saat hamil kan itu pertumbuhan janin sangat pesat nanti ya. Untuk otaknya nanti sampai 2 tahun itu menghindari supaya tidak stunting itu diperhatikan pada saat pertumbuhan HPK, pertumbuhan yang 1000 hari pertama itu dari janin. Ibu, pengawasan Ibu sendiri ya sebagai ketua Persagi ya, untuk ibu-ibu di Tasikmalaya sendiri, ibu-ibu hamil lah ya, melihat ada kasus apa nih yang lagi disorot gitu ya Bu? Apakah memang aman-aman saja dari laporan seluruh posyandu di Kabupaten Tasikmalaya, atau mungkin ada kasus apa nih? Apakah mungkin ada beberapa ibu yang tidak terjamah atau memang gimana Bu? Kalau kasus stunting masih ada, kasus ibu hamil anemia masih ada juga. Ibu hamil anemia. Anemia itu jadi di buku panduan juga ada ini. Mencegah ibu anemia itu dengan TTD atau MMS sekarang. Jadi selama kehamilan kalau sekarang harus 80 tablet minumnya. Jadi selama kehamilan itu dia harus minum sebanyak 180 tablet. Minumnya itu bisa sebelum tidur. Di posyandu pasti ada tablet itu, ya. Jadi ibu hamil harus minum tablet tambah darah. Dan ini memang penyebabnya adalah kekurangan gizi tadi ya Bu ya, kurang memperhatikan gizi asupan gizi ketika sedang mengandungnya. Begitu Salah ya, satunya itu. Iya, kalau anemia itu kekurangan zat besi. Jadi dia makanannya kurang mengandung yang makanan zat besi. Iya, bisa sayuran itu ikan, daleman, hati gitu yang merah-merah kebanyakan. Terus di buku ini juga ada nanti masa nifas. Nah, lanjut ya dari hamil ke udah melahirkan terus diperhatikan. Iya, minum tablet tambah darah tiap hari. Terus makanannya harus tadi yang sesuai. Ada protein hewaninya, karbohidrat, protein hewani, nabati, sayuran, dan buah dan sayur. Pada saat melahirkan nanti dia juga harus dapat tablet kapsul vitamin A. Di posyandu ada disediain. Ya, itu yang merah ibu hamil dapat 2 kapsul. Setelah melahirkan berarti masih fokus ke ibu dulu ya. Karena kan ibu, karena kan bayi akan disusui oleh ibunya, sementara untuk memenuhi
gizi, kita fokuskan ke ibunya dulu. Berarti ketika pasca melahirkan harus seperti apa, Bu? Makanannya hampir sama dengan ibu hamil, sampai 6 porsi, tapi penambahannya makan serat juga diterusin, makan buah. Pokoknya makanan yang jenis-jenis tambahan kayak tadi ada karbohidrat, protein nabati, hewani, serat dari buah dan sayur dan cukup air, ditambah vitamin A. Gitu. Terus nanti dia kan proses mengenenin tuh, menyusui bayinya. Juga harus diperhatikan pada saat dia mengenenin, menyusui, ada pelekatannya, bagaimana cara pelekatannya supaya ASI berkualitas keluarnya. Pada dasarnya semua ibu mau payudara besar, payudara kecil, semua bisa melakukan ASI yang sama, jumlah yang sama. Ada kuantitas itu sama. Oke, kebutuhannya untuk bayi baru lahir ASI-nya seperti apa? ASI-nya itu dia sesering mungkin. Dia tuh 100% kalorinya itu dari ASI ibunya. Jadi jangan dikasih tambahan apa-apa. Iya benar. Tapi masih ditemuin nggak sih Bu sekarang kasus yang masih memberikan makanan tambahan ketika 0 sampai 6 bulan? Ada. Masih ada. Ada kadang pola asuh yang sama neneknya. Masih pola yang lama. Nggak sabar pengen ngasih apa. Pengen cepet besar. Lambungnya belum kuat. Jadi disarankan untuk sampai 6 bulan itu pertama tuh kolostrum yang kuning, yang warna kemas-masan, itu tidak boleh dibuang. Jadi ketika ibunya sudah terpenuhi gizinya, alhamdulillah melahirkan dengan selamat, dengan baik, jangan khawatir selama dia masa nifas itu ya. Gizinya tercukupi, dia tinggal memberikan ASI dengan totalitas kepada babynya, itu aman sudah. Tapi sejauh ini Bu, karena kan itu boleh dibilang sebuah paradigma yang tidak mudah untuk dihapus ya. Ketika kita misalnya pola pengasuhan yang berbeda. Betul. Langkah yang Ibu ambil kepada masyarakat nih, salah satunya untuk mengedukasi bedanya pola asuh, termasuk juga ada istilah kayak gini, baru lahiran jangan makan ikan, kan gitu ya, suka ada ya, atau baru lahiran jangan makan apa gitu kan. Hal-hal kayak gitu di masyarakat yang ternyata masih ditemui, antisipasinya kayak gimana? Kita sebagai tenaga kesehatan bergerak ke penyuluhan kepada masyarakat, kepada kader sebagai ujung tombaknya, memberi masuk pelatihan PMBA, pemberian makan PMBA. Kalau bayi itu kan makannya cuma susu, pakai ASI, 100% semua dari ASI, Bu. Tapi itu tidak akan tercapai jika cara pelekatannya salah, cara pemberian salah. Pelekatan yang salah seperti apa? Pelekatan misalnya anak itu seperti ditangkapnya penuh, dipeluknya penuh. Terus dagu bayi harus nempel ke payudara ibu. Bagian bawah itu harus doer kelihatan. Sampai ada suara lek-lek itu berarti ASI-nya benar. Sudah betul. Terus si putingnya jangan hanya menempel apa puting saja. Masuk ke bagian areolnya bagian coklatnya. Ya, yang hitam itu. Betul. Pada saat mengenain gitu juga tidak boleh. Biasanya ibu-ibu 5 menit ganti, 5 menit ganti. Jadi berapa ideal durasinya ketika satu menyusui kanan dan kirinya? Ya, kiri kanan itu berapa lama? Idealnya itu kalau disebutnya ASI pertama itu ASI encer. Jadi dia hanya menghilang rasa haus, itu 15 menit pertama penghilang rasa haus. Oh, setiap mau mengasihi berarti 15 menit pertama itu adalah penghilang rasa haus. Jadi dia kurang bernilai gizi, hanya encer dia gitu. Nah, 15 menit kemudian bernilai gizi ya betul. Jadi makanya kadang ada beberapa ibu-ibu yang buru-buru ya. Kadang enggak, kadang faktor ketidaktahuan. Cangkel gantian. Padahal nggak boleh itu ya. Jangan kurang dari 15 menit. Jadi kalau 15 menit kemudian dia dapat nilai gizinya, proteinnya, karbohidratnya, lemaknya. Mengendap istilahnya. Ya, jadi peningkatan berat badannya nanti bisa sesuai dengan batas minimum. Nah, ini ilmu kembali ya. Jadi buat ibu-ibu yang lagi menyusui jangan lupa ya, jangan sering gonta-ganti kiri kanan ya. Biarkan setengah jam karena 15 menit pertama tidak dihitung. Itu lebih ke anggapnya menghilang seperti itulah ya, anggapnya tidak dihitung ya. Anggapnya ya. Berarti memang nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu menyusui juga harus lebih ekstra ya, karena menyusui itu. Terus harus memegangnya juga, tidak boleh menggunting gitu ke payudara. Ya, benar. Kan kebanyakan kalau di masyarakat begitu, ya masih kadang kalau ini kan banyak saluran-saluran ASI-nya. Kalau saat kita megangnya digunting gini, berarti tersumbat. Jadi memegang harus bentuknya di bawah. Maaf ya, dari bawah gini ya. Ini aku yang meragain ya biar tidak jadi sesuatu hal.
Jadi begini, bukan begini. Karena benar, Bu, saya Gini, tapi bukan. pernah mendengar istilah pejuang ASI itu bukan hanya ibunya, tapi bapaknya juga. Support bapaknya untuk pejuang ASI itu kayak gimana berarti? Bapak ya, ini bapak ya. Mas, seperti makan ditemani dulu, ya. Makan ditemani, dimotivasi supaya porsinya habis, gitu. Makan sesuai dengan kebutuhan, karena sedang hamil, sedang menyusui kan untuk anaknya juga, bukan untuk dirinya juga, gitu. Betul. Motivasi ditemani pada saat ibu makan, gitu. Terus pada saat kalau anak misalnya sudah lama tidak bangun-bangun dibangunin. Jadi ada gantian gitu. Jadi menemani pada memotivasi itu peran suami. Peran suami penting sekali dan kembali lagi ke kualitas ASI ya Bu ya. Ini kalau misalkan sudah tercukupi gizinya, jangan khawatir ASI yang diberikan ke bayi juga itu akan berkualitas ya Bu ya. Terus kalau untuk tips atau juga barangkali ada ide-ide atau apa ya? Iya tips lah ya. Untuk ASI-nya bagus, berkualitas, banyak. Betul. Kalau misalkan gizinya kurang itu berpengaruh ya Bu? Oh iya, jadi berpengaruh pasti nanti ke pertumbuhan anak, berat badan anak yang harusnya 1 bulan naiknya 8 on, dia kurang dari situ. Tapi kurang itu kadang hadir dari psikologis ibu. Itu dia. Peran suami, peran lingkungan buat psikologisnya Jadi misalnya si ibu merasa khawatir ASI-nya tidak cukup. Anak yang sebelumnya tidak bisa memberikan ASI, banyak pikiran yang lain-lain, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan ASI karena pikirannya. Gitu. Jadi dibangun perasaannya supaya dia positif bahwa saya sehat, ASI saya cukup, bayi saya sehat. Nah saya sampai 6 bulan harus didukung sekitar, termasuk juga oleh para kader, oleh para tim Posyandu juga menyampaikan dukungan. Berarti kan kalau 0 sampai 6 bulan itu murni ASI saja ya. Nah berarti masuk ke fase 6 bulan, masuk fase ke MPASI ya Bu ya. Dan kalau menurut saya nih yang sudah pengalaman, fase MPASI adalah fase paling susah. Kalau menurut saya. Kenapa? Kalau awalnya fase mengasihi yang orang-orang pikir susah, kalau itu nggak mesti mikirin menu, yang penting asal kita suka dan kita bernutrisi ibunya. Tapi fase MPASI itu fase yang rumit. Nah, standarisasinya itu kan bingung tuh Bu. Kalau misalnya cara pengenalan ke anaknya gimana, harus kayak gimana juga standarisasi kebutuhan nutrisinya, karena sudah makannya sendiri si anak, bukan dari kita lagi kan, maksudnya tetap ASI-nya tapi bukan dari kita semua. Nah itu kayak gimana Bu kalau MPASI yang ideal? Harus diperhatikan dari dia usia berapa, terus jumlahnya, frekuensinya, teksturnya, keamanan, kebersihan. Termasuk juga inovasi MPASI juga disampaikan ya Bu ya. Gimana cara meracik makanan. Tadi kan ada disampaikan juga cara melumatkan makanan. Kalau 6 bulan gitu berarti kan harus ini banget ya Bu ya. Apa namanya? Lumat ya. Lumat banget ya. Tapi jangan dianggap membuat bubur itu suatu yang sangat memberatkan ibu sebenarnya ya. Nah, itu saya ngalamin kayak gitu Bu. Terus saya effort banget kalau udah mau MPASI. Aduh, ini saya harus makan. Berarti Riri, ibu sekarang boleh ngasih tahu nih edukasi cara membuat MPASI yang cepat, yang singkat, yang tidak bikin ribet apa gitu ya, depresi ibunya. Ada beberapa mungkin MPASI yang bisa di-share kali ini Bu. Kita sebenarnya makanan keluarga aja gitu. Misalnya yang ada di meja makan. Kurang lebih misalnya suka ada nasi kan. Sayuran rencang, teman nasi kan suka banyak ya. Tinggal ambil kurang lebih 35 gram. Nasinya. Nasi 35 gram contoh ya. Yang matang ini. Ya matang nasi lah, matang lah. Iya, oke. 2 atau 3 sendok lah ya penuh. Terus nanti ada telurnya sekitar 25 gram. Ya. Berarti kalau setengah telur lah ya. Setengah telur. Jadi kalau udah misalnya telurnya didadar, diambil ya. Setengahnya dari yang hasil dadaran. Boleh rebus, boleh dadar ya. Ya, boleh. Terus bagus, boleh nanti diambil sayuran sop, itu 20 graman, sekitar 2 sendok. Nanti dihaluskan dengan mutu ya di atas, boleh atas piring. Nanti semutunya pakai plastik aja lah, diulek-ulek gitu sampai halus, lembut. Nah kasih air aja, air dari sup itu ya. Nah nanti pada saat disaring pakai teh, sairingan teh itu yang turun itu namanya itu bubur lumat, harus kental, tidak boleh cair. Jadi pada saat ditumpahin sama sendok itu dia tidak jatuh. Itu makanan. Tapi Bu berarti
menu MPASI itu boleh dibilang sama kayak menu kita, asal nggak pedes lah ya gitu ya. Nah, ada beberapa juga orang yang kalau misalnya baru MPASI itu jangan pakai rasa. Itu emang kayak gitu atau gimana sih? Masih ada dua pemahaman itu di masyarakat. Sampai setahun itu disarankan memang tidak pakai perasa yang terlalu manis, terlalu gurih, tidak. Itu sebenarnya dari bawang daun, dari wortel itu sudah menimbulkan asam. Apalagi jangan pakai AIDA ya, nggak boleh itu ya. Itu nggak boleh banget. Ada lagi inovasi lainnya Bu. Tadi kan dari nasi, telur, terus ada sayur. Mungkin ada dari buahnya, mungkin Bu. Oh ya, nanti juga cara membuat buburnya bisa di meja makan, bisa juga yang langsung kita buat dari bubur, yang dibuburkan aja seperti nasi 10. Kita bikin ya dari mentah. Ada apa namanya? Beras 10 gram, telurnya itu sekitar 30 gram atau setengahnya. Ada tempe dari tempe kita ambil 10 gram. Ada sayuran kita ambil 10 gram dan airnya 30 cc lah gitu. Nanti kita aduk-aduk dipasak lah ya. Pakai santan juga kalau itu santan encer tapi termasuk makanan-makanan lain juga bisa seperti itu ya Bu ya, di kombinasinya salam sereh. Mawala salam mung sawareh ya. Betul. Daun salam tidak usah pakai apa namanya? Penyedap. Itu untuk 6 sampai 8 bulan. Itu namanya makanan yang disaring, makanan lumat. Tapi untuk 6 sampai 9 bulan tadi. 8 bulan. Cukup 2 sampai 3 sendok. Itu satu hari berarti berapa kali porsi makan? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Ingat ya, ini pendamping ASI ya. Iya, betul. Jadi si asinya tetap kan, Bu? Karena dia hanya ngasih 70% aja kalorinya. 30% dari makanan. Kapan kalau si anak itu udah bisa makan yang sesuai dengan orang dewasa? Misalnya nasinya sudah sama dengan udah 12 bulan. 12 bulan. Itu 3/4 mangkok lah kurang gue sampai. Jadi jangan buru-buru ya, Bu. Kalau belum 12 bulan jangan buru-buru cepet-cepet dikasih nasi sama kayak kita berarti ya porsinya. Apa namanya? Teksturnya berarti ya. Mainnya di tekstur ya berarti. Seperti 9 bulan sampai 11 bulan itu teksturnya kasar, melatih motorik kasarnya gitu kan. Biar nanti dia memegang irisan-irisan telur atau wortel, dia sembari melatih ini tangan. Benar. Jadi jangan sampai 12 bulan masih dikasih bubur saring. Bubur yang masih didorong itu nanti tidak memenuhi kebutuhan gizinya. Akhirnya nanti berat badannya tidak naik-naik. Tetap nanti ke situnya kurang, akhirnya stunting. Berarti memang pentingnya si ibu ini datang ke Posyandu karena kita kasih edukasi. Betul, makanan yang bisa tadi dilumatkan, diolah yang ada di rumah di meja makan ibu bisa apa aja yang penting aman dan bagus buat bayi. Masuk ke fase balita berarti kan ya Bu ya. Kalau tadi kan itu masih MPASI ya, maksudnya kalau udah 1 tahun ke sana boleh dibilang makannya udah sama kayak kita, makanan dewasa. Ketika ditimbang itu naiknya masih tetap sedikit misalnya. Nah itu berarti kendalanya apa? Padahal si anak makannya banyak. Dia nasi, ayam juga mau gitu kan. Tapi ketika ditimbang berat badannya naiknya tuh apa ya, nggak terlalu banyak. Berarti itu apa ya Bu kira-kira kendalanya? Bisa jadi ada infeksi juga. Kan pengaruh gizi itu ada 2, asupan dan infeksi. Kalau asupannya sudah bagus, berarti diperiksa bisa ada batuk. Oh ya jangan lupa tadi 6 bulan sampai 12 bulan itu harus dapat vitamin A bayi juga. Kalau 6 bulan yang biru, yang merah itu, yang 12 bulan itu merah. Kalau berat badan sudah dikasih bagus, tidak naik, berarti ada kemungkinan bisa ada batuk. Ada keluarga yang TB paru enggak, ada yang misalnya batuk-batuk sudah 2 minggu, sakit dada, berkeringat tengah malam, ada keluarga yang seperti itu, nanti balita bisa diperiksakan. Nah, karena kalau sakit infeksi gitu akan memperhambat pertumbuhan berat badannya, walaupun dia makan sehari-hari sesuai porsinya. Betul. Ya, makanya memang perlu kedekatan dari ibu dengan Posyandu, dengan kader ya. Agar mereka juga tahu, paham, oh ini gizinya sudah dikasih dengan baik, tapi ada masalah apa nih? Periksain ke Posyandu. Terus jangan lupa, ini makanan tidak akan berarti kalau kesehatan lingkungan tidak bersih. Cuci tangan sebelum menyusui, mencuci tangan, peralatan makan rumah tangga, mengolah makanan harus bersih.
Itu. Karena ini informasi gizi ini adalah garda paling depan untuk mencegah stunting ya. Iya benar banget. Karena kan balik lagi itu terjadi stunting itu karena tubuh kembangnya tidak baik kan tidak. Nah kenapa bisa tidak baik itu karena bisa jadi karena kekurangan nutrisi dan juga gizi-gizi. Dan pemahaman yang kurang tentang gizi itu sendiri. Dan satu ternyata dari tadi poin ibu pencegahan stunting itu bukan ketika anaknya sudah lahir, tapi sebelum lahir. Di kandungan juga betul. Karena bisa indikasinya itu dimulai dari kandungan juga Arifan. That's why kenapa penting banget loh. Gizi ini memang dipahami. Buku Kaya ini diberlakukan untuk ibu dan anak sampai berapa tahun Bu anaknya Bu? 5 tahun ya? 6 tahun ada. 6 tahun ada di sini ya panduannya ya. Kalau di sini betul berarti kita saya punya loh buku yang kayak gini Arifan. Dan sempat juga kayak dibaca tapi karena memang kan ada datanya ya Bu ya. Dibaca alhamdulillah Arifan. Makanya saya tahu alhamdulillah di rumah anak saya masih masuk apa namanya boleh dibilang gizi bagus ya. Nah, di sini ada di buku Kaya itu di situ Ibu di sini ada kotak-kotak nanti berapa sih kenaikan berat badan di sini ada per bulan ya Nah, di sini ada mana berat badan. Misalnya usia berapa, berarti nanti Ibu lihat anaknya. Berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan juga ada. Di sini ada komplit semua. Nah, ini grafik-grafiknya juga ada. Nanti cara membacanya biasanya sama kadar sama saya kasih tahu. Ini kalau yang perempuan ini tuh ya. Ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya di bawah garis berarti warning nih, tapi masih bisa untuk ditingkatkan. Tapi kalau terlalu jauh berarti harus ada tindakan lebih lanjut berarti ya Bu ya. Nanti dikasih komplit semua. Komplit semuanya ya. Itu komplit banget Arifan, saya baca dari awal sampai akhir dari hamil sampai dengan MPASI itu ternyata emang ya pemerintah tuh udah menyiapkan panduan kalau boleh dibilang mengikuti standarisasi banget gitu. Betul. Jadi detail ya dari mengandung. Dilihat di sini ada ya informasinya, cara ngasih makanannya dan lain-lainnya, melahirkan, menyusui, mengurus anak juga ada di sini sampai 6 tahun ya. Iya benar-benar ini luar biasa komplit banget. Jadi kalau pengen dapat informasi benar-benar ibu-ibu nih ya. Ya ini Bu. Dibaca. Masa nggak punya ini Bu? Berarti nggak ke posyandu ya Bu? Kalau pasti ibu-ibu punya loh kayak gini. Tapi masalahnya mereka kadang minim literasi Arifan. Nah itu dia. Masih tetap ya Bu. Nanya lagi bisa didampingi nanti pada saat kelas ibu hamil dan ibu balita. Nah harus hadir. Pokoknya harus sering-sering berinteraksi, bergaul dengan posyandu gitu. Karena kan edukasinya luar biasa Bu. Buat ibu juga ya. Luar biasa buat sekali. Sehat ibu dan bayinya. Terakhir Bu, apa yang ingin disampaikan terkait edukasi soal buku KIA ini ataupun soal gizi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya mungkin mereka yang masih agak susah untuk teredukasi misalnya Bu. Tapi boleh lihat ke depan Ibu. Untuk semua ibu balita, untuk rajin membawa balitanya ke posyandu. Karena dengan rajin membawa balita ke posyandu pasti akan terdeteksi apakah anak ibu naik atau tidak. Jika naik nanti akan dikasih masukan oleh tenaga kesehatan atau kader. Karena apa tidak naiknya? Nanti diberi masukan, diberi edukasi. Apakah karena pola asuh yang salah atau karena ada sakit. Insya Allah kalau rajin ke posyandu akan balita stunting tertangani sedini mungkin. Balita ibu juga akan balita bergizi normal, tidak berstatus gizi kurang. Kalau balita kurang nanti awalnya itu dari balita tidak naik berat badan. Terus nanti akan lari ke balita gizi kurang. Langsung bisa nanti ke gizi buruk atau ke stunting. Nah itu masalahnya akan semakin berat. Jadi rajin-rajinlah ke posyandu supaya terdeteksi berat badannya. Rajin ikut kelas ibu hamil dan ibu balita. Nah itu. Luar biasa. Jangan lupa dibaca ininya. Bukunya dibaca. Kalau kita mah udah nggak stunting ya. Udah. Ya. Ibu Endang luar biasa waktunya. Terima kasih sekali sudah hadir bersama dengan kami di PDKT ya Bu ya. Kita ngobrolin soal gizi dan seperti tadi disampaikan jangan lelah untuk mencari informasi. Karena apa perkembangan zaman itu memang selalu ada ya Arifan. Menyenangkan kok Bu, ibu sehat, bayi juga sehat, bisa berinteraksi dan tujuan pemerintah tercapai ya untuk menghilangkan stunting di Kabupaten Tasikmalaya khususnya. Baiklah, terima kasih untuk PDKT kita hari ini yang begitu luar biasa bersama dengan Ibu Endang dan selalu diedukasi juga kepada Baraya Sehat di Kabupaten Tasikmalaya untuk benar-benar aware terhadap kesehatan. Salah satunya kita sukseskan program pemerintah untuk zero stunting. Baik, nanti kita akan kembali jalan-jalan ke tempat-tempat yang lain masih di PDKT. Akhirnya untuk episode kali ini
bersama dengan Ibu Endang, saya Rifan Bustano Arifin. Dan dari Krisna. Pamit dulu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.